majelis dakwah Hamdan Wadi II, sekaligus kita bersama-sama bersilaturahmi di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keafiatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama untuk nantinya kita akan mendengarkan bagaimana Hizib Nahdlatul Wathon yang kita telah biasa amalkan setiap hari dan bahkan sebagai amalan kita setiap malam Jumat. Dan alhamdulillah di mana-mana hizib ini, terutama kami ya di sana di Korleko, di masjid besar setiap malam sekali seminggu, setiap malam Senin kita adakan hiziban bersama. Selain itu juga ya muslimatnya mengadakan hiziban dan alhamdulillah ini sudah ya merata hizib itu di mana-mana. Nah, cuma yang perlu sekarang bagi masyarakat kita itu supaya mereka lebih khusyuk, lebih yakin dan mengetahui hikmah kemudian maknanya langsung yang insya Allah nanti akan sudah dijanjikan oleh Maulana Syekh akan dibahas tuntas pada pengajian majelis dakwah ini. Dan Hizib Nahdlatul Wathon ini sudah dimulai, mungkin sudah dibahas ini, tapi kadang-kadang ada yang hadir dan ada juga kadang-kadang yang tidak hadir. Dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa tetap hadir di majelis ini, karena ini adalah majelis yang luar biasa barakah. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Maghfurah Maulana Syekh guru besar kita, dan selanjutnya kita ini bersama orang-orang yang soleh. Diawali dengan Fatihah ini adalah ditujukan untuk orang-orang yang berjasa untuk kita, untuk umat. Ya, kita bacakan Fatihah karena dalam hadis disebutkan ya, idza asdaitu ma'rufa faqafi'uhu wa illam takdir fad'u lahu. Nah, jadi kita ya membaca Fatihah itu adalah untuk mukafaah, untuk memberikan doa ya kepada orang-orang, terutama orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Di sini yang pertama kita membaca Fatihah terutama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kepada Maulana Syekh ya guru besar kita, kemudian kepada guru-guru kita, para masyayikh kita. Nah, ini sebagai miftah, sebagai pembukaan ya, belum kita masuk kepada isi daripada Hizib Nahdlatul Wathon ini. Ini sekedar miftah ya, kita membaca Fatihah. Dan saya kira boleh kita tambah ya Fatihah Fawatihnya Fatihahnya
dengan yang lain-lain. Nah, misalnya sekarang sedang dunia seperti ini, ya, kita mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sebagai anggota Nahdlatul Wathon, sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang pengabdian kita, ini kita doa juga, ya, umat Islam secara keseluruhannya. Nah, misalnya di saat-saat sekarang ini, Pantas Maulana Syekh dulu mengatakan zaman sekarang ini adalah zaman final, ya. Kita berada di abad final, di abad di akhir sudah terkenal. Iman takwa jangan dijual, jangan dilelang sama sang dajjal. Ini adalah nasihat beliau. Kita ini memang sudah berada di abad terakhir sekali. Ya, seperti apa yang disampaikan dulu oleh Al-Muqawwal Maulana Syekh, diliwat lekan tahun 1500. Kita sudah berada di ambang pintu, itu 1447. Ya, sebentar lagi akan berakhir ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, jaddidu imanakum. Ya, kita harus perbaharui iman kita. Karena kita tidak ketahui, ya, iman kita kadang-kadang secara tidak kita sadari bahwa kita sudah keluar dari Islam, waliyadzubillah. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa itu ucapan-ucapan atau perbuatan. Juga kita melakukan hal-hal yang keluar dari iman, ya. Ini banyak sekali yang terjadi sekarang ini. Ya. Oleh sebab itu al-maghfurullah membuatkan kita amalan-amalan, ya, baik berupa hizib, ya, hizib. Kita amalkan hizib ini. Cuma saja ada yang panjang kan, ada ikhtisarnya juga untuk singkatannya. Jadi kalau tidak bisa seluruhnya, ya mari kita amalkan sebahagiannya. Tapi alangkah, ya, baiknya kita lengkapi amalan hizib ini. Kalau amalan misalnya Hizbun Nawawi, Hizbu An-Nasri, ya, oleh Imam Al-Hasan As-Sazili, itu juga agak panjang. Tapi kalau orang yang sudah biasa mengamalkannya, insya Allah tidak akan panjang karena kebiasaannya. Walaupun satu kali sehari. Nah, tapi kalau ini hizib ini karena dimulai, ya, alhamdulillah hizib ini dimulai dengan selawat. Setelah kita membaca miftahnya, pembukaannya dengan Fatihah, maka kita masuk pada hizib itu sendiri. Hizib itu dimulai dengan selawat 6, mulai dari selawat Nahdlatul Wathon. Tapi di sini pada cetakan yang ini yang saya bawa ini adalah cetakan yang ke-75. Sebelumnya itu juga ada cetakan yang dimulai, ya, yang bagaimana caranya dimulai dengan selawat Nahdlatul Wathon. Apakah kalau kita berhizib kita mulai dengan selawat, nanti ada penjelasannya nanti, ya. Apakah kita mulai dengan selawat Nahdlatul Wathon dulu, kemudian kita membaca Fatihah niki, kemudian baru kita masuk kepada selawat Nahdlatain, kemudian dilanjutkan dengan selawat-selawat yang ada. Nah, alhamdulillah, ya, selawat Nahdlatain yang dibuatkan kita oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh ini kita pergunakan di mana-mana pertemuan, ya. Setiap kita mengadakan pertemuan, alhamdulillah terlebih dahulu kita membaca selawat. Ini adalah tradisi daripada kita sebagai anggota Nahdlatul Wathon. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini juga di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Di situ qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati assalam. Nah, ini kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya ada malaikat-malaikat milik Allah Subhanahu wa taala itu sayyahina fil ardi, itu keliling dia ke bumi ini, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yuballighuni an ummati salamun, yaitu untuk menyampaikan kepadaku dari umatku adalah assalam, selawat itu. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang membaca selawat. Kemudian selawat itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa maknanya ini? Kita dianjurkan banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga menunjukkan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-has wa targhibu fi kasrati salat wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi bayanu ta'zimillah subhanahu wa ta'ala. Banyak macam selawat oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, terutama selawat Nahdlatain. Alhamdulillah. Selain itu sebabnya beliau mengatakan ini adalah selawat informasi, bukan hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh para nabi-nabi dan kemudian di sana ada mengandung banyak doa-doa juga. Wa antansurana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu luar biasa. Ya, nanti mungkin akan dibahas tentang selawat ini. Nah, jadi itulah pentingnya selawat, sehingga dibuka hizib ini dengan banyak selawat. Ya, kenapa hanya dipilih ini oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, padahal beliau banyak juga membuat selawat. Ada selawat At-Taisir, ada selawat Rahmatan lil Alamin, ada selawat ya, banyak selawat yang dibuat oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Nah, jadi ini selawat ini, kalau selawat itu katanya walaupun kita tidak khusyuk, tidak hadir hati kita, namun tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah bait disebutkan salah satun maqbulatun minal amal in hadaral qalbu ladaihi aw ghafal qiraatul qur'ani ma salatin ala nabi kamilis sifati. Nah, jadi disebutkan itu. Kemudian yang ketiga adalah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, jadi itulah selawat itu, walaupun kita tidak tahu maknanya, walaupun kita tidak khusyuk, tidak hadir, tapi namun kita tetap ya, itu akan disampaikan juga selawat kita itu oleh malaikat-malaikat yang hadir, yang mendengarkan. Makanya alhamdulillah ya, hizib Nahdlatul Wathon dimulai dengan banyak selawat dan selawat itu yang mengandung luar biasa ya. Jadi kandungan dan hikmahnya adalah luar biasa. Jadi kita alhamdulillah bersyukur menjadi anggota atau orang-orang Nahdlatul Wathon. Ya, kita tidak perlu misalnya membaca doa-doa hizib-hizib yang lain ya, tapi kalau kita masih mempunyai kekuatan, mempunyai waktu, silahkan. Tapi ini dulu yang dipentingkan, karena ini kandungannya ada luar biasa. Nah, oleh sebab itu nanti insya Allah ya ada yang ditunjuk oleh Maulana Syekh untuk memberikan kita ya tentang hizib Nahdlatul Wathon ini. Ya, jadi sulusain as-salat alaika. Saya jadikan 2/3 doa-doa saya itu adalah selawat kepadamu ya Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan fa in zidta fa huwa afdal. Kalau kamu tambah itu lebih afdal lagi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu bi abi atta wa ummi
aj'alu du'ai kullahu as-salatu alaika. Saya jadikan seluruh doa-doa saya itu ya adalah selawat kepadamu ya Rasulullah. Itu apa jawab Rasulullah? Yakfi kallah dunyaka wa akhirataka. Nah, jadi itu adalah tidak perlu kita mohon, kita minta doa-doa. Itu Allah sudah mengetahui maksud kita. Kalau kita zikir, kalau kita membaca selawat, itu akan disampaikan hajat, kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memohon untuk diberikan ini, untuk diberikan itu, untuk itu. Kita akan diberikan segala hajat keperluan kita. Ini itu adalah